Haji itu bukan galak. Enggak, itu kan cara Belanda saya dulu untuk mengidentifikasi orang. Kalau haji begala tentu Rasulullah dulu. Dulu lah Haji Rasulullah Muhammad. Haji Abu Bakar. Kalau seluruh muslim yang memahami Allah yang hakiki, yang substansi, walaupun yang tidak sempat, mereka hidupnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nusana budi mansadonyo. Kita basu balik dalam budaya alam Minangkabau memaki batang terandam. Bersama ambo tentunya Kari Sulaiman. Dan tak biasa nusana kita akan selalu mangket topik-topik yang menarik untuk kita bahas terkait adat budaya kita di Minangkabau untuk tetap menjaga kelestarian adat budaya kita. Nah nusana, kini kita tahu di sana lah musim menjelang musimnya haji. Artinya orang yang akan berangkat haji pun lah ada yang berangkat untuk berhaji, melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Dan iko terkait dengan tema kita pada hari iko di sana adalah spirit ibadah haji untuk implementasi ABS SBK di Minangkabau tentunya. Ada bahasa syarat bahasa kitabullah. Insyaallah akan kita bahas bersama Mama kita Mak Dr. Haji Zaitul Ikhlas Saad MSI Mak Rajo Intan selaku pengamat kebudayaan di Minangkabau. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Dan kalau kita spesial pula di sana edisinya karena ada dua gala Rajo Intan di siku Mak. Mama Rajo Intan pula sedangkan ada pula yang pemain saluang kita yang senantiasa aku mak yang saluangnya untuk pembicaraan diskusi kita ada Rajo Intan pula. Udah Rajo Intan surang, Mak Rajo Intan surang. Nah alhamdulillah dua Rajo Intan semoga emang yang jadi intan lo kita di acara aku ndak ya mak dari semua diskusi kita kok. Mak kita tahu kini adalah musim haji tahun 2024 mak. Kloter 1 patang kabarnya alhamdulillah lah barangke di tanggal 2 baleh. Tanggal sabalehnya masuk asrama haji, tanggal 2 balehnya lah barangke kloter 1 dan itu akan berlanjut tarik sampai di akhir bulan di 30 Mei tidak salah. Nah, spirit ibadah haji itu kan pasti punya makna tersendiri, Mak. Iya. Karena awak tahu adik kita tuh filosofi ataupun falsafahnya ataupun
tiang dasarnya, pondasinya adalah adat bahasa ini, syarak-syarak bahasa di kitabullah. Dan ketika orang mengamalkan rukun Islam dan kalimu, artinya kafah dapatnya Islam itu, harusnya ada implementasi untuk ABSSBK yang lebih kuat harusnya gitu ya mak ya. Tapi mak mencari ke mak, apa implementasi yang harusnya dapat dari spirit haji, kemudian kita harus kita implementasikan untuk daerah kita Minangkabau yang ABSSBK itu menjadi fondasi hidup itu mak. Silakan mak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dunsana yang ada baik di Minang maupun di luar Minang yang bisa menjangkau siaran TVRI Terbarat. Sekaitan yang ditanyakan tadi, kalau dilihat semangat orang untuk menunaikan ibadah haji itu sangat luar biasa. Ya, bayangkan indennya sampai 23 tahun. 25 tahun sampai 25 terakhir tahun. Ya kan, karena kota kita gini kan 240.000 dari itu luar biasa tuh. Ya, orang menunggu puluhan tahun itu kan keinginan itu aja luar biasa. Motivasinya tinggi. Cuma yang sayangkan itu pemahaman haji itu ya hanya sebatas ritual ya kan, sebatas ritual. Tidak dijadikan haji itu sebagai sebuah momen ya kan untuk hal yang lebih luas. Oh, tibunya mungkin hanya untuk kepentingan malapeh, kepentingan pribadi dalam bukan pribadi, ritualnya manusia sekarang ibadah saja. Ya kan? Nah, kalau suruh balik situ baik pulang ya pai dilape bersama pulang beko bagi seroban balik pulang tando haji pakai seroban tanjo gala itu kan hal di luar sarang seluruh. Haji ku bukan gala. Enggak, itu kan cara Belanda saya dulu untuk mengidentifikasi orang. Kalau haji begala tentu Rasulullah dulu. Lah Haji Muhammad. Haji Abu Bakar. Haji itu ibadah. Ada wah. Lanjut kicau di Belanda lah di belo kadang-kadang lupa sih orang benar dan haji kemana? Tentu kalau tiba di sholat tuh musallin namanya tuh. Kuranglah sholat. Ya musallin. Iya. Kalau yang puasa soimin lah namanya. Bakal tiba orang puasa lah pada puasa nak soimin lah kalah. Nah gitu. Jadi itu haji bukan gelar, bukan. Dan soroban itu bukan pakaian haji itu. Abu Lahab soroban kabaya. Bawa soroban sado. Pakaian haji pakai ihram tuh atau pakaian haji itu. Ihram tuh kan, nggak tutup kepala dong. Pakai apa saja. Itu pakaian haji tuh ihram. Jadi banyak hal yang harus kita luruskan. Sorban tuh bukan haji. Bukan. Abu Lahab. Abu Jahal sorban kabaya mak. Iya jadi mak. Dia berangkat di situ. Nah artinya apa? Disengaja atau tidak, tapi yang fakta haji itu dikerujutkan hanya ritual. Ya. Kalau haji secara ritual kan hanya berkunjung ke Baitullah, melaksanakan serangkaian acara ibadah. Ya. Mulai dari ihram, sudah ihram tuh wukuf di Arafah, sudah tuh singgah di Mina, sebelum Mina singgah sebentar di ya kan Muzdalifah, sudah tuh tawaf, sudah tuh sa'i, sudah tuh baru tahlul selesai. Ya, kalau itu ritual sebenarnya kan bukan itu. Ya kan? Quran banyak bicara. Kenapa? Pertama seperti dalam surah Al-Haji 27 itu. Itu kan Allah kata wa azim finnas haji. Muhammad surah umat datang beri. Untuk datang tuh ada maksud tidak hanya rangkaian ritual. Ya kan? Nah, apa? Nah, dijabarkan lagi dalam surah Imran fi ayatum bayyinah. Di dalam rangkaian ibadah haji itu tanda-tanda. Ada peninggalan dari perjuangan pengorban yang dulu-dulu. Jadi kita haji secara substantif ya berdasarkan surat kata umpamanya Al-Haji 28 liyashhadu manafi'an lahum. Jadi orang haji itu bisa menyaksikan, melihat, merasakan bukti-bukti sejarah, bukti fakta alam, babareknya perjuangan nabi-nabi dulu menegakkan agama.
hebat pengorbanan. Kok perjuangan tuh Nabi Ibrahim dibakanya. Ya kan? Contoh kok Nabi itu anaknya kan luar biasa tuh. Itu yang digali itu. Jadi orang-orang ke situ dihimbau itu kan manis tantang orang yang mampu kemampuannya intelektual. Diharapkan orang yang pergi ke situnya bisa memahami. Umpamanya pemimpin pejabat ya, pengen menunaikan haji. Di situ paling tidak muncul inspirasi dan kok tanah gersangku bisa makmur. Bagiannya strategi di Ibrahim. Padang pasir itu bisa makmur. Lentera. Kan itu harus hendaknya tuh. Sehingga coba balik situ, apakah umpamanya mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, tak bayang deh. Aduh, hal yang dipabuat untuk nagari itu. Lihat syahdu mana fi alam tuh. Bayangkan hamparan guru tuh dimakiannya. Itu pikirnya. Iya kan? Sarami kurang nanti bos penyuruh dunia kumpul dalam cek waktu kok bisanya mengontrol mereka itu. Iya, itu dulu secara kan lihat gitu. Siapa yang datang? Poka ilmuwan ya, ini kan membawa. Kenapa gurun pasir gitu tuh bisa menjadi makmur? Apa langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah dulu? Itu tuh mana film bermanfaat gitu tuh untuk umum. Tidak hanya sebatas dari ndak alun sholat itu tuh ritual person gitu tuh menambah iman menambah, tapi ada yang lebih kan barek perjuang coba yang kan seperti apa tuh kan ya kan. Makanya orang-orang dulu yang tuh kita lihat sebelum kemerdekaan kita nggak salah di Minang Haji Sumani, Haji Piobang, Haji Miskin kan datang beraja situ balik di situ bukan main tagak mentagi menagakkan agama kok. Berdawa nyohoyak bukan saja Minang, berda. Ya, awak jutaan kini kau. Ya, balik situ untuk diri saja nyelek. Ya, seharusnya enggak. Orang-orang yang sudah menaik kepada jadi petani spirit. Karena dicas. Ya udah bayangkan tuh, bara hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim. Bara nabi-nabi yang lain lah. Nabi Muhammad gitu tuh. Yang terkaitan, apa ada calik di situ tuh. Kalau kini nama studi tiru tuh mah. Studi tour. Ada ndaknya unsur studi tour. Bantu ikut. Bayu aja. Marah hebat sahabat yang lain tuh untuk menagih agama ya kan. Potong-potong. Dengan demikian kalau kita orang Minang. Karena apa? Di Minang tuh kan ABS, adat bahasa isyarat. Cara bahasa tentu artinya inti daripada Minang tuh kan Islam. Jadi adatku adalah sebuah instrumen pendekatan mengamalkan. Menjabarkan Islam secara utuh. Itu situ tuh. Ya, orang boleh dicas apa saja dicas tapi apanya tuh. Dari lobet kan menjadi super. Begitu. Itu yang ada pergeseran. Jadi sekarang haji itu kini kan ritual saja. Pulang di situ tuh lo pakai sorban sekadang-kadangnya. Bukan tangan tapi itu ingat. Kalau menurut Amba ya, mungkin yang lain bukan terlarang hal seperti itu tidak, tapi ada nilai besar yang lebih lebih substantif. Iya. Ya kan itu kan rambu-rambu. Kalau gelar haji setawa itu Belanda dulu tuh. Karena orang pulang dari Makkah tuh orang berbahaya dia enggak oleh Belanda. Iman maka ditando haji, lagi ke pihak kok. Jadi enggak perlu dong. Itu digelakkan dulu tuh. Kalau ke pihak putih itu tapi seperti Len Kecian tadi, Abu Lahab seru balanya tuh Mas. Ya kan? Jadi balik. Haji itu tidak hanya ritual dalam pengertian sempit ya. Makanya orang-orang diundang kan orang manis tata ilasyo. Orang yang punya kemampuan kesanggupan. Perjalanan kesanggupan di situ kan artinya apa? Kesanggupan memang bukan finansial saja. Tentu juga dapat intelektual. Jawa kini kok kalau ndak lah tua-tua baru merangkek le. Acalan mundur-mundur merangkek saya memang tua-tua. Balik di situ kok ndak bisa gospel apa namanya tuh? Gospel. Gospel. Ada kan gitu. Ajian lah kalau tua-tua. Pada haji itu berat. Berat. Secara fisik. Cobalah nanti bara dia itu kan sa'i bara tawaf bara apa. Kalau tawaf itu hanya kulilang-kulilang dalam pengertian fisik. Sama jauh kulilang gor. Pejogging nemu. Tapi di situ mengeliling kenapa 7 kali? Apa kaitan dengan geografi? Apa kaitan dengan astronomi kita lihat? Benar cuma. Kemudian apa kaitannya dengan akidah?
setiap waktu kita tahu tetap kita menghadapi menghadapi. Artinya apa? Itu artinya dalam kehidupan apapun urusan kita, sesuper apapun kesibukan kita tidak boleh lari dari sumbu. Fokus. Apa tauhid? Sama joto, lari mananya agak 150 km, tapi sumbunya kendalinya tetap setir. Tetap. Tapi kalau kendali udah. Hilang. Jadi sama aja planet. Kalau orbitnya di luar apa, habis. Itu maksudnya. Jadi menggali itu kenapa begini? Seperti umpamanya di bawah situ ihram. Nah kalau ihram kenapa? Karena sekarang baju putih-putih apakahnya untuk mengadaptasi udara panas? Enggak juga. Artinya apa? Sebelum kita melakukan rangkaian ibadah haji itu, seluruh simbol-simbol yang selama aku di daerah menjadi kebanggaan, jenderal bintang ampe, Pangulu pakai iko, profesor, di situ ndak ada angtangan kau sedoa. Ndak ada bedanya petani jo menteri, ndak ada beda rakyat jo pejabat, ndak ada tuh. Sama sih kok yang beda takuannya lapen simbol-simbol itu. Maka pakaian gitu tuh. Ihram. Itu yang tanpa jahitan sekali. Yang inti kan darat. Awak disiko kan. Oh jenderal kemah. Oh aku profesor kemah. Oh aku penghulu kemah. Nggak bisa. Lapen itu. Titik nol. Oh kembalikan kepada titik. Lah kembali ke titik nol baru berangkat ke Arafah. Mbak Manuang itu. Wukuf itu artikan berhenti. Berhenti sejenak memikirkan yang seperti ini. Fokus. Berdialog lebih khusus. Akhirnya orang kadang-kadang di wukuf itu main apa-apanya gitu. Jadi banyak. Dan ikoko saya kadang-kadang tak tercerahkan, tidak tercerdaskan oleh di manasi. Yang dia kan hanya ini awak bawa ikut, tiba situ beko, bahasa kumpul ada kapayir kamu saja sama-sama. Akan itu, yang substansi hilang. Substansinya hilang. Hilang. Maka seperti tadi itu tekan. Kenapa kita umpamanya di Minang tadi? Dibuktikan itu tuh. Apa yang adat dalam kita orang Minang mengambil adat itu adalah ajaran Islam. Ya kan, ajaran Islam yang dilaksanakan dengan kearifan lokal itu yang adat bahasa di syarat. Syarat bahasa di kita. Ya kan, Islam di Makkah Islam jo, yang lain Islamnya tapi implementasi Islam di situ kok kemasannya berdasarkan adat kearifan lokal. Itu tuh. Jadi balik dari situ coba bayangin, 8.000 di Indonesia berapa juta kurang pula. Balik itu apa namanya? Dan Indonesia lah mak yang asli Sumbar saya lah, Minangkabau saya lah. Oh lebih 10.000 tuh. Syaratnya boleh tuh kalau kita itu nama si koko. Bisa nak bertambah. Jadi balik dari situ berpikir, nah boba, apa yang bisa melakukan perankan dalam implementasi Islam? Ambo pengusaha, abah bisa. Ambo tingkatkan selama tidak hanya 2,5% doh. Tapi ada dana-dana untuk menggerakkan, bangun generasi muda Islam. Umpamanya kini ada perempuan betul koran, yang bisa melakukan. Itu tuh balik situ. Umpamanya katakanlah umpamanya bikurat pejabat, balik situ tuh batuka pengananya, kebijakan tuh, ya kebijakan menurut Allah, bukan sebaliknya. Berkali-kali kita aja yang kita lakukan kecurang jo, ya nak korupsi jalan jo, yang ndak nama tuh. Itu ya banyak tuh. Jadi makanya rukun haji itu taruh di yang kelima. Nah yang pertama tuh, pertama syahadat kan, nah yang kedua, yang ketiga, yang kelima. Itu yang spirit wagali. Maka dikatakan liyashhadu manafi'an lahum. Lam itu dikatakan agar kita liyashhadu menyaksikan, merasakan, memahami, mengetahui sehingga dapat manfaat dari situ tuh. Coba Siti Sarah, saya umpamanya manfaatnya. Seperti kita sai. Kalau jalan-jalan pulang balik aja lah. Lari-lari ketek, semua jogging. Kan tuh maraton. Itu satu lagi dalam spirit berusaha. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya, yang Siti Hajar kok, nggak ada ianya berhenti sih lah. Pasti nggak ada zam-zam. Nggak ada zam pasti meninggal Ismail. Artinya berusaha. Berarti dalam usaha kan nggak ada mengenal. Cuma dia tidak mengenal batas dalam usaha. Awak entah di mana mulai mau nak lo tahu dong. Kalau nggak bisa mak mau lah 3 kali mah.
Ndak juga. Tadi malam tak bateh ko, aku tahu ada mak ya. Lah 3 kali kan, 3 kali ndak leh je. Siti Hajar kalau 3 kali nak jadi ndak dosa jam tu dah. Nek itu Ismail. Iya. Jadi ba'a namanya tu melihatkan seorang jiwa sejatinya seorang ibu melakukan apa saja untuk kelangsungan kehidupan anak. Ini kasih saya. Kan kalau dilihat secara apa tuh, ini kan setelah kelahiran tuh kan diasingkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, coba umpamanya. Ada kadang-kadang ibu kadang-kadang umpamanya kalau ditinggal suami kan lah. Pikir aja tuh lah. Itulah kadang anak itulah perangnya yang sudah layan nampai. Bersempan lo karena anak gue nak tahu ngomong ada. Tapi ada dulu ke mak pembahasan gitu mak. Dan Nusana Budi Masadonyo kementerian pembahasan itu untuk kini ko dan jaga makama tetap bersama kami dalam budaya alam Minangkabau membangkit Batang Terandam. Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam budaya alam Minangkabau membangkit Batang Terandam, dan pembahasan kita kini ko adalah spirit ibadah haji untuk implementasi ABS SBK bagi masyarakat Minangkabau. Nah, kita bahas sama Mak Dr. Haji Zaitul Ikhlas Saad, MSI Mak Rajo Intan. Mak, tadi lanjutkan Mak. Ternyata banyak hal-hal yang seharusnya tersirat. Nah, aku kayak orang Minang lu cek lagi Mak. Orang Minang tuh dulu tuh malah diajarkan taraja hanya membaca hal-hal tidak semata tersurat saja, tapi membaca nanta sirik kita suruh. Nah, sepanjang penjelasan Mamak tadi kita mencari bahwa itu tuh sadolahnya tuh adalah hal-hal tersirat yang harus berhasil diambil, terutama orang Minangkabau yang teraja dengan hal-hal tersirat dan tersuruh gitu loh Mak. Nah, Mak, kalaupun memang lah katakanlah bageser, lah batukanya mungkin spirit kok. Spirit kau mengajarkanlah haji tu memberi kali oleh-oleh untuk nan disiko kau dengan pakaian sorban, tasbih, peci. Ataupun deko maaf ngecek untuk mendapat elektabilitas di masyarakat. Nah, kalaulah terjadi hal mode itu Mak, kita sebagai masyarakat yang banyak, tentu kita ingin nagari kita kok salamai, terhindar dari hal seperti itu. Selain doa, apa yang harus kita pahami dan kita amalkan tuh Mak? Iya makanya, enggak, Ambon enggak, maaf ya, Ambon enggak mau persoalanku berada pada jamaah, ya kan, bagaimanapun Pak jamaah itu kan keterbatasan. Iya. Tapi pada pihak-pihak yang terkait dengan yang mengurus haji itu tanggung jawab moral, tanggung jawab berat. Termasuk orang kelompok-kelompok manasik, kelompok kalau tersecara institusi Kementerian Agama. Coba gini ya, maaf saja kan. Iya. 5 rukun Islam ya. Iya. Kalau yang itu kan pengakuan asyhadu alla. Syahadat. Lah. Kalau di sholat itu perintah akimis sholah. Akimis sholah. Waktu zakat. Laksanakan. Sholat dan zakat. Nah, keluarkan. Kalau di puasa kutiba. Kutiba alaikumussalam, diwajibkan. Ya kan? Kutiba kan? Kalau di zakat tadi kan khus minta. Tapi di haji enggak. Watimul haji wa umrah. Sempurnakan. Enggak laksanakan. Watimul haji sempurnakan. Mulai dari niat pelaksanaan haji umrah itu. Lillah karena Allah. Sempurna enggak ada istilah. Dari sisi kalau bahasa bikin regulasi ya. Dari hukum dasar saja beda. Aqama perintah, ya kutiba kewajiban, nina watimul hajjah. Nah dari situ akan mengalir dah. Bah bisa melaksanakan ayat watimul hajjah kan? Sempurnakan. Sempurna kenapa? Kalau umpamanya syahadat salah kini bisa diulang oleh. Iya. Kalau sholat umpamanya rasanya subuh tadi kurang khusyuk, bisa diulang zuhur atau bisa insya Allah. Iya. Ya kan? Nah, kalau puasa masih karena rangkaian haji coba. Nah sempurna menunggu 25 tahun lagi itu. Itu kalau dapat. Iya. Kalau idui. Kabarnya kini mah kalau lah barang kayak sekali tunggu dulu 10 tahun terdaftar. Ya. Tunggu daftar kok tunggu dulu 5 tahun. Makanya awati mau barang itu betul dipersiapkan. Ya, dipersiapkan itu. Matang jauh sebelumnya. Dia mengerti teknis. Ya. Baca roh iram, bapak kan iram.
dia mengerti teknik tawaf dan dia mengerti kenapa ini. Substansi dari ritual. Irang pakaian iko, bah mangko iko, isinya. Bah nak pakai, bah kok nak baca isinya boleh dah. Ayo putih, itu kan hanya digali, ada pesan Allah, pesan syariah di sana. Iya. Anda tidak boleh kalau ke sana tidak ada. Tidak ada bahwa simbol sosial tidak ada. Status sosial tidak ada. Anda rata. Bisa saja umpamanya petani itu di sisi Allah lebih tinggi takwanya dari menteri. Bisa saja umpamanya orang yang bodoh kan. Tapi imannya yang lebih hebat daripada profesor doktor awak-awak. Ya kan? Kan bisa jadi itu. Makanya simbol-simbol tidak boleh. Ini artinya apa? Orang sudah haji itu jangan dijadikan simbol-simbol kok untuk membangga. Nggak tahu. Jangan tidak ada tuh lagi. Ambo yakin kalau seorang seluruh termasuk pejabat, tidak ada yang kearogan pejabat. Tidak ada. Karena sudah kembali. Kan dia diolah titik nol beli itu. Iya. Tapi kadang-kadang kan dengan simbol kan. Bawa tambah naik dado. Kan itu yang substantif. Iya. Ya kan? Seperti ruku tadi merenung, melakukan kontemplasi. Bahan awak kau bala bara perjalanan badi ke bako. Nah, contoh umpamanya besok tuh orang-orangan kabaran kayak Maka tuh merenungnya. Bahan nagaria mo, kewentik kona bencana gua. Yang salah nih mah. Abiko tibulo tuh. Dulu banjir kata kalam umpamanya di dataran. Pasisir, Pasaman, Padang. Ini banjir di Buki. Daerah-daerah teh. Kan? Ngajak pikir. Itu yang namanya ukuf. Ukuf itu kan berhenti ya. Berhenti memikirkan yang profesi. Gitu. Melakukan koreksi diri. Evaluasi. Melakukan integrasi diri. Kan? Ala salah saya baru kamina melontar. Gitu. Lontar itu apa kan simbol? Siapa nih lontar tuh? Gitu kan? Nah, itu jadi seluruh sekat-sekat tadi itu tuh kan kenapa? Kita uji. Contoh segini, setiap kita ada niat yang baik akan melakukan pasti ada bisi-bisi Allah Pak, ada usaha gitu ya. Mana lainnya ucap awak sana. Apa pasti itu? Itu bisi. Itu malah jadi melontar tuh bukan saja diminat. Bukan saja. Contoh kini orang ke korban. Pak, korban kok besok SPP anak, kuliah anak, udah bahasa dong. Anak usaha lain. Jadi melontar tuh bukan hanya di Mina. Mina itu secara lahiriah ya. Ya kan, secara tadi lahiriah konten, tapi kontennya di mana saja. Ya kan? Nah, kan ada umpamanya Wak Mini yang bantu Rasiano. Bantu mana orang gini bantu. Itu. Jadi setiap yang melawan, yang menggagalkan niat baik itu di counter tuh. Itu yang substansi melontar itu. Nah, itu yang harus dioptimalkan oleh orang Minangkabau dengan spirit haji tadi. Iya. Nah, terus selain posisi itu. Mengecekkan orang sakti. Maka itu bukan sakti. Kalau sakti lain cerita. Tapi kita lihat karena kesuciannya. Begini. Ada saja yang muncul di pikiran kita. Itu langsung tunai. Dia berikan Tuhan. Contoh. Amba mengalami mana dulu. 2003 tuh. Secara fisik, Ambon Rasul tidak bisa mungkin wukuf. Damam saja dijadinya. Tidak bisa menggigit. Tapi di situ Mbota minta. Ya kan? Kecan ya Allah, Ambon tak lah bisa haji, tak apa. Mana kan? Ambon makan apa cek? Ube apa kan? Selesai. Ya. Jadi gini contohnya. Kalau jalan tertentu Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Ya. Seketika salah. Apakah umpamanya kalau di luar itu tabrakan diusut polisi diusut? Iya. Tapi di situ dia untuk cepatnya. Coba. Ini yang apa? Artinya sensitivitas itu dia apa ditegur? Dia bukan sakti. Banyak bentuk itu. Jadi kalau ada bukan keramat, bukan apa. Ada enggak? Ada kan tuh pemimpin. Hendaknya sensitif. Habis si orang terdengar orang lah bentuk apa nak selesai kok? Ada respon dah. Aja nih kece apa nak selesai kok akan nak ketujuh dah mah akan luang tak usah tinggal sih kok. Nak bantu itu ya apa? Ya kan? Jadi sekali lagi kita katakan Allah memanggil untuk ke sana. Paling tidak yang melaksanakan haji paham lah nyo.
bahasa perjuang bahasa ketaban nabi-nabi menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Tidak mudah. Wah itu yang darat. Makanya lihat syadu manapian lau. Ang saksikan. Sama aja kita pakai studi tiruna. Baik kita masuk saya ke museum. Wih, bantu kurang perang dulu ya. Iya. Wah, wih. Jadi babu runcang dulu ya. Akan tak. Wih, barat tuh. Urangnya senjata banjurnya. Ada jadi mengembalikan spirit itu tuh untuk rekon ke depan. Wah gini orang perjuang ya. Nabi Muhammad itu luar biasa. Ibrahim itu di Macauna. Nah itu. Banyak. Jadi tidak hanya iman. Iman iya, kokoh, komit, berjuang. Tapi juga kegiatan-kegiatan termasuk seperti tadi itu. Lebar umpamanya seorang pada pejabat atau pemimpin publik sih kok. Baik ke situ merenung. Agak ikut daerah tandus ya. Daerah karang. Tapi di Nabi Ibrahim, apa sampai gini bisa bak subur. Awak subur pun jadi gersang. Kau ada pertanyaan cik. Mbak Mak mencari keadaan dan lima. Kebanyakan untuk pengetahuan haji tadi. Kalau yang mode Mama tangkuk tadi itu kan artinya inilah paham bana sebelum berangkek. Taklah berbulan-bulan. Tapi pemahaman dari sedalam tu nak mungkin berbulan-bulan tapi lah dari jauh-jauh hari. Kini Mbak Mama mencari orang ketika melek dengan haji itu adalah ketikanya memang ada dapet. Sebelum itu mungkin yang dijalankan bukan dijalankan, yang pahami sampai emak. Nah kali muko barunya kaja materi ko bala ketika memang lah dapet katakanlah porsinya atau lah dapet tahun berangkeknya. Nah hal yang mode itu, apa pandangan Mama mencari fenomena itulah. Nah begini ya, oke lah sebelum kita berangkat bisa kita nol. Tapi kalau kita umpamanya kita menunaikan ibadah haji, bukan naik haji ya, haji itu bukan kendaraan ya. Iya. Menunaikan ibadah haji. Haji itu bukan kendaraan. Itu kita sudah mempersiapkan step by step. Agar nanti kita apa? Kan tentu juga kita KPK Allah. Udah persiapan. Nah nanti closingnya itulah di manasik. Jadi karena manasik itu kan pembimbing tidak hanya yang teknis. Mulai dari sekarang dibimbing. Yang prinsip tuh. Sama yang tadi itu timbul di situ. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Kenapa begini? Kenapa pakaian ini rame? Kenapa begini? Kenapa hukum? Itu hendaknya kalau hendak kalah pemahaman standar. Pemahaman standar. Sudah harus ada setiap. Jika perlu jamaah. Iya. Payah tuh mapak nanti tuh. Kalau lecet tuh payah, ndak ada. Ya kan seharusnya umat Islam tuh memahami haji itu banyak memahami syahadat, banyak memahami sholat. Iya. Karena seluruh, nah kalau dianalogkan, dulu kan ujian kompre nak. Iya. Nah, ujian kompre itu kan seluruh mata kuliah dari semester 1. Kan diuji itu tuh. Iya. Haji itu bantu itu loh tuh, dibuktikan. Sejamaah ke pemahaman kayak tentang syahadat. Diujikan di situ, dicalikan tentang sholat ban. Walaupun tidak kita berhadapan dengan penguji. Iya. Ya zakat gitu tuh kan caliak itu semua. Jadi kompre seluruh aspek-aspek ajaran Islam tadi itu akan terkomprehensif di haji itu tuh. Ya, nah makanya pulang dari situ tuh secara formal sempurna lah Islamnya. Kualitas tuh Allah yang tahu tuh. Iya. Nah, Allah kan. Tapi secara formal dia sudah terpenuhi syarat 5 tadi. Nah, tentu awak-awak apalagi seperti orang-orang mendapatkan pendidikan baik. Katakanlah umpamanya sarjana S1, SMA. Kalau dapat, harus enggak mau harus itu pikir. Rumitlah mati-mati, rumitlah kimia, rumitlah fisika. Kok bisa? Sedangkan yang kok untuk dipakai surang, dipakai di dia, rumitnya lah gitu. Karena mindset tadi itu. Haji ke Makkah udah. Gitu kan. Sama pergi ke Makkah beli betul kan. Dengan dengerin. Jadi itu tuh. Sama tuh kalau Islam pamonyo di daerah awak. Kadang-kadang dia lama unyi rabab hilang jalan cerita. Dan cerita udah. Dia lama unyi selwa dan ada jalan cerita. Lupa yang tukang kabar. Jadi hal-hal yang substantif terbaik ambo itulah yang ambo paling tidak tuh kalau ada kawan-kawan yang apa ambo tambahkan tuh dan terasa jangan umpamanya tahu tidak ya kan itu kan gambaran planet mengorbit
kecepatan pelayanan. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia orbitnya pada titik koordinatnya. Saya capek apa? Awak bantu itu. Awak kalau lihat titik koordinat itu insya Allah selamat. Capeklah orang lari ke titik koordinat. Iya. Di dunia salah karena hukum lah, karena hiko lah, karena itu. Godaan. Jadi kita harus bergerak pada titik koordinat. Selama kita ya kan pada titik koordinat. Di mana titik? Itulah yang tauhid tadi itu. Jadi mak, dan mak kau tahan dulu kok mak. Dan ada pesan-pesan untuk dosa kita di rumah. Dan menarik dan banyak membuka wawasan kita tentang ternyata haji itu banyak spirit terkandung dalam tuh. Apalagi bagi orang Minang yang terbiasa maca tasire dan itu tanpa perlu ABS SBK menjadi semangat awak untuk mempakui itu di sini. Dan di sana jangan kama-kama tetap bersama kami dalam budaya alam Minangkabau memaki Batang Terandam. Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam budaya alam Minangkabau memaki Batang Terandam. Menarik tema kita kini Nusana adalah spirit ibadah haji untuk mengimplementasikan ABS SBK di Minangkabau bagi masyarakat Minangkabau. Bersama Mak Dr. Haji Zaitul Ikhlas Saad, MSI Mak Rajo Intan. Mak, jadi bekal untuk haji pun sabananya harus tetap digaungkan walaupun di luar musim haji boleh tuh Mak bisa. Karena kalau saya lihat di ceramah-ceramah, di khutbah Jumat, di ceramah kajian-kajian, kalau haji ku dibahasnya kan ketika musim haji loh ya Mak. Akhirnya orang cuma paham haji itu ya ketika momen-momen itu. Itu satu. Lah, selama orang menganggap kalau memahami haji itu rusak orang keberangke. Enggak seluruh muslim. Nah, itu dia. Kalau seluruh muslimnya memahami Allah yang hakiki, yang substansi, walaupun yang tidak sempat, mereka hidupnya bagus. Karena ini lah tani. Iya, enggak walaupun alun bisa, membuka, tapi nyopami tatap itu tuh, insya Allah hidupnya akan berkualitas lebih baik. Nah dia contohnya beli Ilyas Hadu. Iya. Itu dulu beralamu terpisah, dipisahkan, ditinggalkan oleh Ismail oleh ayahnya. Ibrahim. Kemudian bertamulah dewasa balik. Nah ketika lo berdewasa tuh, kan Allah merintahkan. Untuk menjemaliah. Ya kan. Nah, katakan, ya bunaya, ini arafil manam, wayananda, ayah mimpi diperintah, anak azbuka fanzur mazatoro. Ya kan? Berulang kali Allah merintahkan, ayah diperintah untuk mengorbankanmu, nyamlik. Mazatoro. Gimana pendapatmu? Nah di Minang kesantunan itu ajaran utama, kesantunan. Coba, kalau kece kan bisa gila ya malu orang menabiana. Tapi apa jawab menanya? Ya batim alma tu marusat aja. Ya ndak. Kalau memang itu perintah Allah laksanakan ya. Insya Allah ambo siap. Kalau ikut digali dalam namanya ada kan, ba etika, ba mora, ba sopan santun, mudo-mudo kanan tutu, selesai negeri. Itu baru satu tutupnya. Nah tak padahal kan kalau kita kan larian nanya. Bocor ya kemarin kan. Tapi dilihat enggak kecananya. Kalau memang perintah Allah, pertanyaannya, anak muda, belum apa-apa, masih belia betul itu baru mulai. Kenapa dia bisa itu? Karena dididik oleh mandenya. Ya, dididik oleh mandenya. Walaupun single mazer, bukan single parent ya, kan dididik. Ya. Sama, contoh enggak? Kalau udah kita lihat ya, penanam itu, kadang-kadang ambo pun kaget, apa itu? Anak Palestina itu 5 tahun bermuai, tapi kalau diwawancarai, ya Allah. Kata-kata yang keluar itu. Iya Allah, padu umurnya baru 7 tahun loh. Pemahaman tauhidnya itu loh biasa. Itu kan ada yang mendidik. Ambo kaget jujur saya, umur hampir 70 tahun gua. Maka kalau mewarna anak 7 tahun yang cara, enggak begitu apa? Mati biasa kita milih, udah luar biasa. Nah itu jangan sopan. Jadi kita lihat kini kan salah satu persoalan kita di Minangko sopan santun. Murid saya ke guru gini celek lah. Iya. Banyak. Dulu nantu karena modo mama kekamanakan ipa bisan kan biasa. Akhirnya celek. Itu dibuktikan. Mazur bapak pendapat muna. Abah ada perintah abah pendapatmu. Kan ayah berbahasa ayah. Iya. Ya. Woi, anda itu dah. Iya. Mangga pakai anda. Apa pendapat? Bayu. Jadi kalau persoalan rumah tangga betapa
diajak anak, apalagi anak lah dewasa, anak lah SMA, lagi diajak anak pendapatan ayah sekiannya, mana sekian anak abang rencak. Ya, alum bisa melionda dona, sabar dulu kan rencak, ya kan? Anak itu abang paham, anak paham dengan kesulitan awak. Sehingga demi itu nyumpul sedih, oh ya biarlah ya, mau nonton. Nah, tapi kalau ada komunikasi itu, anak minta itu tuh kepiang selika. Anak kecaya, anak tuh pikir, minta beli buku, nado, tapi ayah berokok sebungkus 40 ribu. Jadi itu masa dia dikasih itu sampai deh. Kenapa Nabi Ismail itu begitu patuh dia? Santun kayaknya. Padahal dia bukan nabi, bukan rasul. Kalau Nabi Ibrahim bersedia dibakar, dia sudah matang. Udah nabi, namakan. Ikan dah anak mundur. Iya. Alun nangke nabi. Belum. Tapi dia nampilkan. Kenapa? Pasti ada yang di antara berapa peranan ibu mendidik. Peranan ibunya. Kemudian. Ya batu cuma di awal tadi, ya Siti Hajar nak pernah yang namanya mau Ibrahim. Nah. Acak gini itu ada. Itu ada ayang tu nak banak tu dah. Aketnya mau dulu tinggal tu mana. Akhirnya anak kau kadang tu banci ya. Banci gampang ya nak santunnya lah. Iya. Jadi itu mengecek. Nilai-nilai itu nomor 2 kali. Untuk matasi kini. Konsep. Tentu nanti implementasi tersistem. Tersistem yang dilakukan pemerintah melalui pendidikan. Apakah pendidikan kini jawaban dari persoalan anak muda? Nah, jawab dulu. Tersentuh. Nah, kan dengan metode kini merupakan jawaban metode pendidikan yang kita terapkan kini dengan biaya triliun-triliun bisa enggak menjawab problem anak muda? Iya. Menyentuh nak ke ranah mereka. Itu. Hah? Ya. Itu. Oke, Mak. Ada boleh itu harapkan. Membantu itu tuh. Ambo yakin mana tuh? Dia terasa deh. Coba tuh. Ikut mana dulu? Ya. Coba yang dia denda. Itu dulu Sapa Marwah tuh. Tabana atau kaki dikasih ya. Iya. Kini Sapa Marwah beralih Cina. Bato bahasa lo lah itu. Iya. Dulu Sangyange itu. Dulu Sangyange itu mah. Kajah situ nado kajah situ tuh. Berjalan lah kasih pantai itu tengah hari itu tuh koda malatu tempat kaki itu tuh. Nada ngeluhnya. Nada. Kalau kini kan saya bato pakai AC. Wah, rambu-rambu nada nan sulit. Tapi boleh itu serang dimodernkan, dimajukan, tapi yang substansi. Nilai jangan Halo. Okay. Gini di apa tuh? Maaf ya. Kalau dihukum tuh banyak nanti bahasa itu mah. Kemah-kemah dihukum itu pakai AC itu. Apalagi nak jaji ratusan juta tuh. Resort di hotel. Dulu orang dihukum saya lihat. Mataga matahari itu. Bukan main panenya. Masya Allah. Mak, kau yang terakhir kok, Mak. Yang apa? Nasabah yang harusnya mungkin perbaiki lah. Kalau mungkin satu yang ambil tadi yang tertarik tadi de Embo Surang. Pemahaman haji harus sedini mungkin. Itu yang mungkin kurang ini, Mak. Ya bantu orang pemahaman adat yang tidak ada dari tanam sedini. Pemahaman haji pun kini nampaknya cuma sekedar ya anak SD ataupun anak TK cuma menghafal rukun Islam 5 haji yang kali 5. Cuma sampai situ. Pemahaman dalam tidak ada. Apakah itu bisa jadi solusi itu, Mak? Dia mau sederhana saja kamu. Nah, apapun ya, bukan bicara mindset, pembangun moral, ya kan? Yang perlu kita apa beli, Bang? Nah, le yakin jo ajaran yang diturunkan Allah. Kalau lah ragu, kan tidak bisa, Pak. Kok politik, Pak? Tidak bisa. Sudah. Kok ekonomi, Pak? Lah. Kalau awak enggak, le, pada zalikal kitabul roy, tidak ragu, awal ragu, apapun dikacau, tidak bisa. Tapi kalau memang kita yakin kebenaran Tuhan membuat kebenaran bukan untuknya, selalu coba lihat. Ekosistem saya juga lihat. Ya, kini kita 55 kali ayat bicara tentang hujan, lihat. Hujan itu tidak merusak. Tapi kenapa hujan sekarang merusak? Iya. Seakan-akan hujan merusak. Karena yang kita lakukan ke bumi kok tidak menurut petunjuk Tuhan. Nah, lakukan di bumi kok mengeksploitasi, diperas. Sedangkan menurut Quran, menurut eko bumi untuk kalian itu eksplorasi ya pelihara. Bukan eksploitasi. Di awal gini itu mana cari lah. Nah orang bawah itu, nah daerah tambang lihat macam-macam telah rusak. Nah sudah, tambah kalau do, abeko nang kawan dapat mandi dolar, nang kawan kau dapat mandi lulu, mandi batu lah. Itu politik. Nah dapat doyak banjir. Jadi kita secakan kembali kepada ajaran Allah secara.
Di awal kadang-kadang menyebut Islam kok kan tabu. Oh kita ndak negara, iya ndak negara Islam. Padahal awak ada doa ABS SBK. Ya kan, memang ndak. Tapi dilihat, dan Pancasila saja pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jale itu Tuhan. Kan ndak ada negara berdasarkan keuangan yang berkuasa kan ndak ada. Disitulah tahap-tahapnya. Jadi semua kebijakan, kok sistem ya, kebijakan, peraturan dan perundang-undang harus kembali kepada petunjuk-petunjuk pemilik alam kok. Kemudian konsep-konsep pendidikan, mendidik itu bukan untuk orang cerdas saja. Bukan skill saja. Pendidik itu konsep skill tapi punya peradaban. Kalau skill saja dari nak pandai, batu sekolah tinggi baru. Firman. Stay B. 6 bulan tuan, 0 gue kata aja pandainya sekali kalau tapi pandai nak mengerti nak baru itu peradaban. Ini pendidikan menjadi orang cerdas tapi orang baik, bermanfaat. Orang jadi orang jujur, orang santun, orang benar itu pendidikan. Kalau skill saja sudah skill adalah tak kuras bumi kau saudaranya. Ya karena punya skill saja, peradaban tidak diajarkan. Itu bakal kembali lah. Tidak ada cara lain. Kita kembali kepada apa yang pengarahan Tuhan. Cara alam bentuk kau, cara berhidup bentuk. Kalau umpama cara memimpin bentuk kau. Nah kan. Iya. Aturan mainnya lah disediakan. Silakan gunakan, silakan manfaatkan, tapi aturan mainnya ada gitu loh. Contohnya kan Celenda. Kau diada kita. Panggulu sakato kaum. Iya. Kalau panggulu sakato kaum rata kaum tuh. Rajo sakato alam. Rajo kan pemimpin. Kalau pemimpin kau sakato alam, artinya proses pemimpin tuh dengan dasar kebenaran, keadilan. Alam kau kompaknya kau. Tapi kalau umpamanya pemimpin tuh tidak diproses dengan kebenaran, alam kau melawannya kau. Lihatlah gelombang elektronik, bicara fisika, bicara yang ketemu itu tuh. Bahkan alam berangan itu tuh. Karena ada, ya kan. Ada hal-hal yang memicu. Nah, terima kasih Mak. Itu menarik pembahasan tapi mungkin latih budi Jawa Katu kita Mak. Dan kita tuh di sana Ambo Kari Sulaiman mengucapkan terima kasih atas perhatian sana sadonyo. Terima kasih banyak untuk Mak Rajo Intan dan terima kasih pula untuk ada Rajo Intan. Ya, selamanya TPRI ya. Iya. Lei selalu jo untuk menginginkan. Amin. Lupa mengingat kalau menjagoan ya. Yes, siap. Makasih banyak Mak Rajo Intan. Dan Akikato Ambo Kari Sulaiman mewakili selaku nama tugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau beli minum kan?